Khususnya karena Isiki sudah hilang untuk selamanya. Kekuatan yang baru dalam bentuk karma yang murni hanya sebagai sebuah senjataan. Halo nakama, gimana kabar kalian? Ini udah tanggal 21. Akhirnya Boruto Chapter 65 rilis keluar dari versi bahasa Indonesianya. Sebenarnya kan kalau keluar di Jepangnya sekitar tanggal 19 malam ya, tapi tanggal 20 keluar bahasa Inggris, tanggal 21 keluar bahasa Indonesianya. Nah, hari ini di Boruto Chapter 65 kita bakal baca bareng-bareng lagi dari gambar aslinya dan bukan spoiler lagi ya. Jadi kita bakal dapat banyak informasi dari Chapter 65 yang judulnya adalah kekuatan karma. Gue nggak sabar banget ya. Jangan lupa nanti kalau kalian dapat konspirasi yang keren, langsung komen di bawah. Tanpa basa-basi, langsung kita mulai. Oke, tanpa basa-basi, langsung aja kita mulai teman-teman ya. Di Chapter 65 dimana judulnya adalah kekuatan karma, dengan Naruto yang mode Sage dengan baju hitam dan orange-nya dengan efek-efek api di belakangnya. Dan semoga kemarin di spoiler tuh pertarungan Naruto-nya nggak keluar ya. Semoga di episode kali ini keluar banget teman-teman ya. Oke, langsung muncul di tempat pertarungan teman-teman. Banyak bekas tanda cakaran code, sekitar ada 12 atau 17 ya berdasarkan spoiler kemarin. Terus Boruto masih ngerasa dia masih serangan jantung gitu, masih ngerasa susah napas dan sebagainya. Terus Code kayak bingung, kenapa nih? Terus tiba-tiba Kawaki teriak, sialan, jangan-jangan itu adalah efek samping dari obatnya Amado, katanya, maksudnya gitu. Gitu kata Boruto dengan posisi karma yang sudah aktif ya. Oke, dan kita bisa lihat di sini. Oke, gue nggak tahu nih Boruto ini kayaknya efek samping dari obatnya atau memang transisi. Kalau kita lihat dari spoiler kemarin ya, Boruto masih terjatuh di sini dan di belakangnya ada bekas tanda cakar Code. Padahal mungkin ini kesempatan yang bagus kalau kita lihat ya buat Code untuk menyerang Boruto gitu ya. Oke. Terus tiba-tiba Boruto kayak sadar teman-teman. Kalian bisa lihat gambarnya nih ya, udah mulai sadar. Terus tiba-tiba ada asap kabut-kabut tipis. Boruto bingung dengan apa yang terjadi dan matanya ini kebuka sebelah ya. Kebuka dua-duanya matanya ya. Matanya kebuka dua-duanya berarti masih sadar. Oke. Code juga aktif dekat Code ini ada asap-asap juga, berarti jurusnya Momoshiki ataupun time stop itu muncul teman-teman ya. Jadi ini adalah detik-detik dimana Boruto bisa ngomong sama Momoshiki kayak Naruto ngobrol sama Kurama guys ya. Apa yang terjadi katanya? Widih, Boruto kaget ngelihat sosok kuntilanak Otsutsuki guys. Ya, gue sebut dia kuntilanak Otsutsuki ya, yang ada di atas pohon tanpa sepatu dan juga sendal. Oke. Muncul perawakannya sedikit. Terus tiba-tiba Boruto ngeliat ke atas dan dia hilang dan dia turun ke bawah teman-teman. Nah, ini kemarin spoiler udah keluar tapi dialognya kita nggak tahu. Dan sekarang kita baca dialognya sama-sama ya. Bahkan walaupun kau menahan ekstraksi karma dengan obat-obatan, itu tetap hanya akan menghambat sementara katanya. Oh, dia ngejelasin efek dari obatnya Amado guys. Oke. Otsutsuki Momoshiki. Halo lagi, anak bodoh katanya, anjrit. Tanduknya patah ya. Kau Momoshiki katanya. Boruto mencoba bergerak tapi gak bisa guys ya di sini. Gila, Momoshiki keren banget anjir. Keren banget nih episode pas nih. Wah, gak sabar gue nunggu episodenya. Percuma, kau tak bisa bergerak katanya. Oke, semua pada berhenti di sini ya. Di tempatnya Aida juga berhenti. Asapnya sampai ke tempat Aida dong. Gue nggak tahu apakah ini berlaku ke tempat Naruto juga atau seluruh dunia. Gue juga nggak tahu ya. Kawaki berhenti, Code berhenti, Aida yang lagi meluk Daemon juga berhenti. Dan bukan karena tenaga atau cakraku habis, rasanya seperti waktu jadi berhenti katanya gitu. Nah, karma sebelah kirinya nutup lagi, tadi kebuka ya guys ya. Terus ini dulu pernah terjadi. Oh, ingat dia guys, kayak di spoiler kemarin ya. Boruto ingat ketika dia ketemu sama abis ngalahin Momoshiki ya. Hari itu setelah kami mengalahkan Momoshiki, kemungkinan besar itu adalah saat dimana dia menanam karmanya padaku. Wah, coba kalau waktu itu yang ngebunuh Naruto keren kali ya. Sengketa antara Kurama dan juga Momoshiki di dalam tubuhnya. Oke, Code ngeliat ke kiri dengan tatapan kayak santai aja ngelawan Code ini. Anak buah kara yang tak berguna. Dialah yang memiliki bibit pohon suci, ekor 10. Benar kan? Oh, lihat kata-kata ini. Dialah yang memiliki bibit pohon suci. Nah, dia ini bibit itu ataupun pohon suci itu ada sebenarnya ya, ataupun si biju ekor 10 yang udah dipegang sama Otsutsuki Isiki yang disimpan di mana kita juga nggak tahu ya.
ekor 10. Benar kan katanya gitu ya. Kesempatan yang sempurna untuk membunuhnya. Oh, jadi Momoshiki pengen ngebunuhnya siapa? Ngebunuh si siapa? Kot guys ya. Karena dia pengen ngedapetin si pohon sucinya guys, ataupun ekor 10-nya. Minggirlah bocah. Oke, nice. Setelah dari sini berarti konspirasi yang kemarin bilang bahwa Momoshiki lebih baik mengalahkan si Kot dibandingkan dia jadi tumbal di mata Kot. Ternyata enggak ya, tapi nggak tahu kalau dalam pemikiran dia berpikir seperti itu ya. Jadi ternyata Momoshiki memang memiliki antusias untuk membunuh si Kot guys ya. Oke, lanjut ke waktunya, not stop ini lagi, nggak berhenti lagi guys ya. Kawaki maju, lari mukanya, tiba-tiba Boruto muncul dari atas. Anjir. Boruto muncul dari atas dan menghadapi tiba-tiba dalam bentuk karma dan tanduk yang sudah patah yang dikalahkan sama si Boruto dulu ya. Ketika Momoshiki ngerasukin tubuhnya guys. Gue nunggu Naruto-nya anjir. Oke. Boruto tetap tepat berada di hadapan Momoshiki. Boruto tetap berhadapan di hadapan Kot. Maaf gue nggak fokus. Terus Kot mau kayak gini, di Rasengan ya. Ini gue nggak kaget karena gue udah ngebaca spoilernya ya. Tiba-tiba Boruto kaget ngeluarin Chou Odama Rasengan ya. Ini bukan Rasengan kecil nih. Chou Odama Rasengan kayaknya ya. Terus tiba-tiba asap gede keluar. Boruto dengan mata kanan ya, mata kanannya aktif karmanya. Kekuatan penghancur sangat besar katanya. Sungguh berbeda dari karma Boruto katanya. Wow. Jadi ini kekuatan Otsutsuki yang sebenarnya. Pantas saja Boruto bisa apa-apa katanya. Wah, akhirnya dia Kot sadar kemana Boro itu hilang. Akhirnya kalah sama si Boroshiki guys ya. Ini akan sama juga untukmu. Gue seneng loh sumpah. Ini juga akan sama untukmu. Sebentar lagi kau akan tahu. Oke. Nah, ini yang gak ada di spoiler. Ada obrolan di Konoha nih antara Sai yang lagi ngejagain Amado dan juga Sumire guys ya. Kawaki sudah bertemu dengan Kot. Bagaimana kau tahu? Mereka mengonfirmasi masih adanya cakra tak dikenal bersama Boruto. Tanda-tanda menunjukkan mereka sedang bertarung katanya. Siapa lagi kalau bukan Kot? Dia seharusnya tak punya kemampuan pendeteksi. Itu terlalu cepat. Bagaimana dia bisa menemukan Kawaki? Mungkin ada sekutu yang bekerja sama dengannya. Misalnya orang luar. Aku sudah memperhitungkannya, tapi sejauh yang ku tahu tak ada orang luar yang sehebat itu. Dia nggak tahu Eida. Oh iya, dia nggak tahu si Amado kan nggak tahu ya kalau Eida itu disimpan sama si Boro ya. Mau bagaimanapun kita harus menganggap Kot sebagai kemunculan. Bagaimanapun kita harus menganggap kemunculan Kot itu sebagai kabar baik. Melihat kesulitan yang kita alami untuk mencarinya, katanya gitu. Tuan Hokage sudah menuju ke sana. Selama kita bisa menyingkirkan Kot, keberadaan sekutunya itu bukanlah masalah, katanya. Kamu mendengarkanku? Atau telingamu sudah tuli? Ayolah Kawaki, kita sudah sejauh ini. Jangan kau kacaukan ini sekarang. Wah. Amado terancam lagi. Oke. Lanjut, Boruto ngeluarin Chou Odama Rasengan lagi ya ke arahnya Momoshiki, tapi Momoshiki sepertinya berhasil ya, terjadi ledakan besar, Kawaki sampai terpental gitu. Balik lagi ke gambar Boroshiki yang masih ngeluarin Rasengan. Gila asapnya di mana-mana. Oke, Rasengan, terus tiba-tiba Kot berlari. Kot, sebaiknya kau mundur. Kau tak akan bisa bertahan melawan musuh sekuat itu, katanya. Wow. Eida langsung turun tangan guys, ya. Oke, Eida turun tangan. Kawaki kaget ngelihat sosok siapa? Ngelihat sosok Boruto yang jadi kuat gitu dan melihat efek mata karmanya muncul di wajahnya lagi guys ya. Kawaki terkejut banget nih. Terus tiba-tiba bener dong ya, Kawaki ternyata disekap oleh Kot dari bekas tanda garis yang ada di belakangnya Kawaki guys ya. Tiba-tiba muncul dari belakang, dibekap, dan Boroshiki menyadari itu dan melihat ke belakang. Set, katanya. Di Rasengan. Wah, dia nyiapin Rasengan yang sangat gede ini. Dia nyiapin Rasengan yang sangat gede ini. Oke. Wah, katanya. Apa kau tak mau buah cakranya juga, Momoshiki? Katanya. Kawaki si Kot nawarin kerjasama. Apa kau tak mau buah cakranya juga, Momoshiki? Jika iya, kau akan butuh dia sebagai korban Otsutsuki untuk ekor 10. Sebaiknya kau tahan seranganmu. Nah, ini bisa jadi konspirasi nih. Kalau misalkan Kot dan Momoshiki bekerja sama dan akhirnya mereka sama-sama setuju, ya udah kita tumbalin si Kawaki sebagai
makanan biju ataupun ekor 10 itu bisa juga tau. Mereka bekerja sama bisa juga tau, ya nggak sih? Coba komen ya. Kita lanjut guys. Oke. Boroshiki mulai berpikir, aku akan membawanya untuk urusan pribadi. Memang sebentar, tapi aku merasa terhormat bisa bertemu denganmu, Otsutsuki Momoshiki katanya. Oke. Ternyata Code langsung ngebawa kabur masuk ke dalam dimensi melalui jaring-jaringnya ya, ataupun jurusnya. Momoshiki mengeluarkan Rasengan yang lebih kecil, dipadetin, Rasengannya dipadetin, dikecilin. Oke. Terus ditembakin Rasendan. Ya masih bukan Rasengan, tapi Rasendan, peluru angin. Oke. Peluru angin langsung ditembakin. Kena tangannya. Di sini si Code gak akan bisa kabur guys ya, karena posisi badan dia setengah ada di dimensi dia itu. Oke. Apa katanya? Karma putihnya masih aktif ya guys ya. Terus Aida mulai panik. Boroshiki langsung langsung nendang ke wajahnya Code. Anjir, ini baru part 1 belum part 2 nya anjir. Gila. Oke. Karma yang payah. Kau bahkan tak bisa menyerap jutsunya bukan? Wow. Oke, di sini kita dapat informasi baru bahwa Code tidak bisa menyerap jutsunya bukan dengan karmanya. Ya, itu karma yang dimaksud sama si siapa? Momoshiki. Dan sini tiba-tiba Aida kaget. Nah, berarti Aida menangkap sesuatu dari omongan yang disampaikan oleh Boroshiki. Ya gak sih? Pahamin tuh baik-baik ya. Lanjut ke part 2 nya guys. Oke. Di part 2 nya, Code, kau dengar itu? Brengsek, lepaskan aku katanya. Hei, kata Momoshiki. Apa begitu bicaramu pada penyelamatmu? Jika tidak, bicara yang sopan. Jika tidak, akan kupatahkan semua tulangmu sampai kau diam. Bangsat katanya. Wah, Kawaki dulu dikasih selamat bukannya bodoh. Tiba-tiba ditendang Kawaki sampai akhirnya jatuh ke lantai guys. Oke. Dan karmanya udah ada di kakinya juga ya, kakinya Boruto. Oke, diinjek tangannya. Bocah pembangkang. Baiklah. Oke. Ya, ini nih. Ini adalah momen dimana Shikamaru bakal muncul. Oke. Oke. Udah mulai ditekan, terserah kau katanya. Mau dipatahin. Kagimane no jutsu katanya. Idi. Oke. Kagimane no jutsu dari Shikamaru berhasil. Dan Naruto langsung maju dengan mode Saga dan menyelamatkan Kawaki guys. Nah, ini nih cerita ini udah gak ada di spoiler nih. Ini udah spoiler baru, ini surprise nih. Hokage, Tuan Hokage katanya. Apa Boruto mengamuk lagi? Merepotkan saja. Itu bahasanya Shikamaru. Kalau lo punya teman yang ngerepotin, bilang aja merepotkan gitu. Oke, namun jurusnya Shikamaru sama seperti dulu ya, diisep lagi sama Momoshiki. Menurut gue Shikamaru pasti punya planning, menurut gue ya, karena dia pernah bertarung melawan Momoshiki. Dia ngeluarin jutsu kayak gini tapi diisep. Kalau nggak salah tuh di chapter ketika the movie, ketika di ujian Chunin ya. Sial, dia menyerapnya katanya. Dan sekarang jadi benar-benar kacau. Apa yang akan kau lakukan? Kata Aida. Gue rasa kau sebaik akhiri saja. Orang keduanya, Nara Shikamaru juga datang, menarik. Ini kenapa nih tiba-tiba kau bilang orang keduanya, Nara Shikamaru juga datang, menarik. Kau tak apa-apa Kawaki? Ada apa dengan Boruto? Apa si brengsek Momoshiki itu mengambil tubuhnya lagi? Apanya yang tidak apa-apa? Kenapa kau datang ke sini? Malah marah dasar lu. Gue pengen ngomong anak. Lu itu anak. Gak enak banget gue ngomong di sini ya. Kawaki katanya. Lari cepatlah. Jika tidak kau akan terbunuh katanya. Aku hargai kecemasanmu kata Naruto. Anjir. Ini mode Saga. Aku ini Hokage. Aku tak akan bisa dan tak akan lari katanya. Idi date bayo banget. Dari musuh apapun yang mengancam desaku. Tidak, Tuan Hokage katanya. Set. Oke. Alah, Shikamaru jadi tumbalnya si Code, kurang ajar, mainnya keretek-keretekan ya. Tapi menurutku Shikamaru juga pasti punya planning gak sih sebelum menuju ke sini? Entah ini buncin, entah apa kita nggak tahu ya. Shikamaru katanya. Gue yakin di sini kayak Shikamaru tuh menyiapkan planning untuk mencari informasi. Maybe ya, ini gue tangkep ya. Karena Shikamaru tuh bukan orang yang bergerak tanpa planning menurut gue. Jangan coba macam-macam Hokage. Sekarang dengar. Melangkah sedikit saja akan kugorok lehernya. Waduh, brengsek.
Sialan, aku memang payah. Dengarkan aku Naruto. Tak usah terlalu dipikirkan. Hajar saja dia, jangan pedulikan aku. Aku tahu resiko datang ke sini dan tak ada jalan lain. Aku harus melakukan yang terbaik. Idi. Diamlah. Mau ku bunuh kau katanya. Silahkan. Ayo, coba kalau berani. Naruto mulai berpikir, ya kan, harus ngambil tindakan seperti apa? Mengagumkan. Kurasa aku akan membantumu, Kot. Kenapa tiba-tiba mereka malah menghubungkan satu sama lain sih? Aduh. Untuk membunuh Hokage maksudku, katanya. Oh, dia juga pernah merepotkanku. Silakan saja, katanya. Sial, lakukan Naruto. Lawan mereka. Hanya itu saja satu-satu pilihannya. Oke, Naruto sudah dapat instruksi dari Shikamaru, guys ya. Tapi si bodoh ini malah maju dong. Si Kot ngapain maju? Kawaki berhenti, katanya. Wah, kena tendang. Iya iyalah. Dia pakai karma, pakai jurus biasa doang anjir. Terus tiba-tiba jatuh. Kawaki, jangan bergerak Hokage. Kau mau dia mati. Aduh. Di pilihan yang sulit coy. Ya Kawaki harapan satu-satunya boleh bergerak doang kan di sini. Oke. Ya katanya Naruto nggak bisa ngeluarin jurusnya ini. Tapi gue yakin dia kan punya 3 Kage Bunshin mode saga ya. Pasti itu bakal berguna banget. Aku harus apa? Skakmat Hokage. Menyerahlah walau seberapa kuat pun seseorang akhirnya pasti akan gimana? Menyerahlah walau seberapa kuat pun seseorang akhir dirinya pasti akan sangat singkat. Naruto kayak gini, gue nggak tahu jurus apa yang mau dikeluarin. Oke. Naruto kayaknya antara mau bertahan atau ngeluarin jurus baru, gue juga nggak tahu nih ya. Kayaknya bertahan sih. Kayaknya bertahan. Tangan kiri ini terus buat apa? Isolasi ban ini kalau misalkan dia isi pakai tangan robot itu tinggal gini doang loh. Rasengan raksasa. Oh, Chodama Rasengan ya. Oke, ngeluarin Rasengan yang sangat gede. Diserang. Meledak guys. Dar. Asapnya sampai ke Kot, ke Naruto, ke Shikamaru dan Boruto. Tiba-tiba ledakan makin besar. Dar. Kira Rasengan sekarang disalahgunakan guys. Rasengan disalahgunakan. Jiraiya dan Minato akan sedih melihat ini. Oke, bakal hancur parah. Dar. Tiba-tiba Boroshiki melihat, apa? Putarannya berbeda. Kok kayak terhisap? Oke. Gue baru inget dong dari spoiler kemarin. Akhirnya karmanya aktif. Ini karma siapa nih? Tangan nih gue nggak tahu. Boruto juga, Boroshiki juga bingung. Tiba-tiba menyusut. Jutsu apa sebenarnya? Gue sih berharap itu tangannya Naruto, sumpah. Apa ketidakberdayaan itu mengganggumu, katanya. Jutsu apa yang diserapnya? Terus Amado bilang, apa ketidakberdayaan itu yang mengganggumu, katanya. Atau kesedihan karena kehilangan karmamu, katanya. Perhatiin kata-katanya Amado ya. Apa ketidakberdayaan itu yang mengganggumu? Karena dia udah gak punya karma, dia gak punya kekuatan. Atau kesedihan karena kehilangan karmamu. Bingung kan dia? Oke, Eida kaget, Kot kaget. Jadi gunakanlah sendiri. Khususnya karena Ishiki sudah hilang untuk selamanya. Kekuatan yang baru dalam bentuk karma yang murni hanya sebagai sebuah senjataan. Itu kata-katanya keren banget tuh ya. Jadi gunakanlah sendiri, khususnya karena Ishiki sudah hilang selamanya. Kekuatan yang baru dalam bentuk karma yang murni hanya sebagai senjata. Kalau karmanya Momoshiki kan punya urusan sendiri. Nah ini karmanya Kawaki ini berbeda. Jadi dia punya pure kekuatannya dari Otsutsuki Ishiki. Anjir itu keren. Oke. Ini Kawaki keren banget. Lihat ini pernah muncul di chapter ketika Ishiki datang ke Konoha ya guys ya. Kawaki katanya. Momoshiki kaget. Itu tidak mungkin. Itu mustahil. Apa yang sebenarnya bakal terjadi? Nah, di sini kita nggak tahu nih, ya. Karmanya ini kan aktif, berarti ini menjadi kekuatan pure murni dari si Kawaki. Apakah si Kot bakal membelok ke Kawaki karena dia kan menganggap si Ishiki itu adalah dewanya, ya kan, ataupun pemimpinnya. Dan sekarang kalau dia berubah dalam mode kayak gini, otomatis mode Otsutsuki-nya Ishiki. Dan apakah Kot akan menjadi melemah sedikit untuk menghargai Kawaki yang sudah menggunakan jutsunya si Ishiki? Itu sih yang gue dapat ya, pendapat gue. Nah, kalau menurut kalian gimana? Kalau gue pribadi, gue masih nunggu si Shikamaru ngegunain jutsunya ataupun planningnya, karena si Kawaki ini pasti nggak masuk dalam planningnya si
Shikamaru tiba-tiba muncul kayak gitu, dan Shikamaru harus berpikir ya kan, Shikamaru harus berpikir. Dan kita harus ingat juga bahwa Naruto punya 3 Kage Bunshin lagi di Konoha ya. Dan kata-kata Naruto, seiring bertambahnya usia aku juga punya kekuatan. Nah, gue juga nggak tahu tuh ada kekuatan baru atau gimana, gue juga belum tahu. Gimana pendapat kalian? Langsung komen di bawah, subscribe dan juga share di TikTok kalian. Gue Ikram pamit, see you and bye bye.